Lionel Messi antar Inter Miami ke final lagi. Inter Miami ke final lagi kali ini di ajang US Open Cup 2023. Lionel Messi dan kawan-kawan menekuk FC Cincinnati lewat adu penalti 5-4 usai bermain imbang 3-3 dalam 120 menit. Dalam laga ini Messi tidak bisa mencetakkan gol, tetapi dia turut andil memberikan assist. Inter Miami nantinya akan bertemu dengan pemenang antara Houston dan juga Real Set di partai final. Bernardo Silva resmi perpanjang kontraknya di Manchester City. Berakhir sudah rumor transfer seputar Bernardo Silva. Sang pemain lebih memilih setia untuk bergabung dengan Manchester City usai meresmikan kontrak barunya. Silva menerima kontrak berdurasi 3 tahun. Jadi pemain sayap ini bakal menetap di Etihad Stadium setidaknya hingga tahun 2026 mendatang. Barcelona belum mendaftarkan 3 pemainnya di skuad La Liga. 2 laga memasuki musim baru, Barcelona masih belum bisa mendaftarkan Alonso, Pena, dan juga Martinez. Mantan pemain Chelsea Alonso menandatangani kontrak baru dengan Barcelona pada Januari yang lalu. Sementara kiper cadangan Pena menandatangani kontrak baru beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Mei. Namun sayangnya sampai sekarang masih belum ada ruang untuk mendaftarkan 3 pemainnya tersebut. Alexis Saint-Maximin diincar oleh Marseille. AC Milan mendapatkan kabar bagus dari Prancis setelah Marseille dirumorkan tertarik untuk memboyong Saint-Maximin. Dilansir oleh Football Italia, mereka menyebut bahwa Marseille ingin meminjam Saint-Maximin, tapi ada opsi pembelian permanen dalam klausulnya tersebut. Selain Alexis Saint-Maximin, AC Milan kabarnya masih ingin melepas 3 pemainnya, dan mereka yang tak masuk dalam skema Stefano Pioli di musim ini adalah Divock Origi, Fode Ballo-Touré, dan juga Mattia Caldara. Tolak Liverpool demi Chelsea, Caicedo dan juga Lavia dicap mata duitan. Kepindahan Lavia dan juga Caicedo dikritik oleh Emmanuel Petit yang melabeli keduanya adalah mata duitan. Pasalnya Petit cukup heran dengan keputusan Lavia dan juga Caicedo yang menolak Liverpool, yang pastinya lebih punya rencana yang jelas dan lebih matang untuk bersaing di jalur juara ketimbang Chelsea yang saat ini masih dalam proses transisi di bawah pimpinan baru yakni Mauricio Pochettino. Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia tadinya sudah sangat dekat untuk berlabuh ke Liverpool. Kedua pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut diklaim tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan klub asal Marseille tersebut setelah uang sebesar 110 juta pounds telah disodorkan untuk Caicedo dan juga 43 juta pounds disodorkan kepada Lavia. Kualitas Mykhailo Mudryk mulai diragukan. Mudryk masih harus terus berjuang untuk membuktikan dirinya sesuai dengan harga biaya sebesar 89 juta pound sterling yang dibayarkan oleh The Blues untuk jasanya di bulan Januari. Meskipun dalam periode yang sangat sulit di klub saat ini, namun Mauricio Pochettino meminta agar penggemar Chelsea untuk berhenti meragukan kualitas dari Mudryk. Ia menilai bahwa potensi anak asuhnya tersebut akan keluar cepat atau lambat dan akan tampil bersinar. Thomas Tuchel rawan bikin ruang ganti Bayern Munchen menjadi panas. Sikap Thomas Tuchel yang kerap mengkritik pemainnya di depan media rawan membuat ruang ganti Bayern Munchen menjadi panas, dan ruang ganti di Rotterdam kerap dihadirkan oleh drama-drama. Cara Tuchel yang kerap mengkritik para pemainnya secara terbuka di media dinilai bukan hal yang baik oleh legenda Bayern Munchen yakni Lothar Matthäus. Cara ini dianggap Matthäus rawan memicu konflik di ruang ganti milik Munchen. Baru juga pindah Karim Benzema sudah ribut dengan sang pelatih. Ada kabar kurang bagus terkait Karim Benzema. Mantan striker dari Real Madrid tersebut dilaporkan baru-baru ini berseteru dengan pelatihnya di Al Ittihad yakni Nuno Espirito Santo. Sang striker dikabarkan ingin langsung menjadikan sosok penting di Al Ittihad yang meminta sang manajer untuk memberikannya ban kapten. Namun sayangnya Nuno menolak permintaan dari sang striker tersebut. Ia dikabarkan masih menaruh kepercayaan penuh kepada Ahmed Higazi sebagai kapten tim, dan penolakan ini membuat hubungan keduanya kian memanas. Dan laporan yang sama juga mengklaim bahwa sejak awal mula Nuno tidak menghendaki kehadiran Benzema di skuad Al Ittihad. Wajib lolos ke Liga Champions jadi syarat Sergio Ramos agar mau gabung dengan Galatasaray.
calon klub baru Sergio Ramos nampaknya mulai terlihat. Kini Galatasaray paling berpeluang untuk bisa mendapatkannya, tetapi dengan syarat bisa lolos ke Liga Champions pada musim ini. Laporan AS mengklaim kepindahannya hampir pasti. Tidak ada masalah dengan komunikasi awal antara kedua belah pihak, termasuk diantaranya adalah soal gaji. Hanya saja Ramos memberikan satu permintaan penting, yaitu ingin Galatasaray memastikan satu slot di Liga Champions di musim ini. Erik ten Hag siapkan 4 pemuda jelang laga melawan Nottingham Forest. Manchester United mulai mempersiapkan diri menjelang pertandingan kontra Nottingham Forest, dan Erik ten Hag dilaporkan akan melibatkan 4 pemain muda di tim utama mereka. Menurut laporan tersebut, keempat pemain muda yang telah disiapkan oleh ten Hag adalah Hannibal Mejbri, Isaac Hansen, Omar Iverson, dan juga Marc Jurado. Kemungkinan besar beberapa di antara keempat pemain tersebut akan bermain dari bangku cadangan di laga melawan Forest. Rasmus Højlund berpotensi debut bersama Manchester United melawan Nottingham Forest. Rasmus Højlund berpotensi menjalani debutnya di Manchester United pada akhir pekan ini. Lawan yang akan dihadapi adalah Nottingham Forest. The Sun melaporkan bahwa Manchester United berharap dia setidaknya bisa duduk di bangku cadangan saat menghadapi Nottingham. Setan Merah hanya mampu mencetakkan 1 gol dari 2 laga awal di Liga Inggris, dan satu-satunya gol dicetakkan oleh Rafael Varane. Dan para penggemar Setan Merah pasti berharap Højlund bisa menjadi orang yang bisa memecahkan masalah di lini depan mereka di musim ini. Sulit dijual, Donny van de Beek batal tinggalkan Manchester United. Donny van de Beek nampaknya akan tetap menjadi bagian dari Manchester United di musim ini. Sang gelandang dikabarkan tidak laku dijual di musim panas. Laporan yang beredar menyebut bahwa klub-klub peminat dari Donny van de Beek rata-rata hanya mau akan meminjam sang pemain tanpa disertai dengan opsi pembelian. Ini disebabkan sang gelandang punya riwayat cedera yang mengkhawatirkan, sehingga mereka tidak mau berjudi dengan situasinya tersebut. Man United akan ajukan tawaran perdana untuk gelandang Munson. Erik ten Hag selaku manajer Manchester United memang masih ingin skuadnya diperkuat dengan pemain yang baru, dan karena alasan itulah Manchester United kini masih aktif dalam bursa transfer musim panas. Dari beberapa posisi gelandang merupakan posisi yang menjadi prioritas bagi Erik ten Hag. Karena itulah Manchester United dilaporkan akan mencoba memberikan tawaran perdana mereka kepada salah satu targetnya, di mana targetnya tersebut adalah pemain Bayern Munchen yakni Ryan Gravenberch. Yang menarik, Manchester United tidak akan membeli sang gelandang secara permanen, melainkan akan mencoba untuk meminjam sang pemain dari Bayern Munchen karena dana mereka untuk berbelanja kini sudah habis. Striker Arsenal siap pergi ke Chelsea untuk dapatkan waktu bermain. Striker Arsenal yakni Folarin Balogun siap untuk merapat ke klub rival mereka di London yakni Chelsea di musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Evening Standard, Balogun dikabarkan menjadi target dari Chelsea. Hal ini dikarenakan Chelsea kekurangan striker setelah kedua pemain mereka yakni Christopher Nkunku dan juga Armando Broja mengalami cedera dan harus istirahat total. Dari laporan yang sama diketahui juga apabila Balogun cukup antusias dengan potensi bermain di Chelsea, dan karena alasan tersebut berarti ia akan mendapatkan kesempatan bermain serta menjadi penyerang utama. Dikabarkan Arsenal sendiri membandrol harga sang pemain di nominal sebesar 50 juta pounds. AC Milan terus pepet PSG untuk datangkan Ekitike. AC Milan masih belum selesai belanja pemain, dan kini mereka dikabarkan masih berusaha mendatangkan penyerang milik PSG yakni Hugo Ekitike. Pemain 21 tahun tersebut diincar untuk dijadikan sebagai deputi dari Oliver Giroud. Dilansir Football Italia, Milan dilaporkan masih terus memepet PSG agar bersedia melepas Ekitike pada bursa kali ini. Ia menyampaikan bahwa Milan ingin meminjam sang pemain, namun Rossoneri enggan memasukkan klausul kewajiban untuk membelinya di akhir masa peminjaman. Jadi AC Milan cuma ingin mendatangkannya dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. Sofyan Amrabat didapat dari skuad Fiorentina. Indikasi Amrabat akan segera pindah klub ini terlihat dari susunan pemain Fiorentina baru-baru ini. Tim asal Florence tersebut rencananya akan berhadapan dengan Rapid Vienna, dan pertandingan ini digelar untuk kualifikasi UEFA Conference League. Fiorentina mengumumkan ada 24 pemain yang akan dilibatkan dalam laga tandang tersebut, namun sayangnya tidak ada nama Amrabat dalam daftar itu.
Bermasalah dengan Napoli, Gabriel Veiga pilih gabung dengan Al Ahly. Gabriel Veiga kini telah menerima kepindahannya ke Al Ahly di Liga Primer Saudi. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Gabriel Veiga telah resmi menerima tawaran dari Al Ahly. Menurut laporan Romano, Celta Vigo telah menerima tawaran untuk gelandang kreatif mereka dan dia telah menerima kontrak yang disodorkan oleh klub asal Arab tersebut. Veiga diketahui mempunyai minat yang serius dari klub-klub di Eropa. Dan setelah ketertarikan dari Chelsea dan juga Liverpool gagal, Napoli sangat dikaitkan dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Namun sayangnya perpindahan tersebut gagal dalam 48 jam terakhir dan akhirnya Al Ahly membajak transfernya tersebut. Mohamed Kudus resmi sepakat ke West Ham United. West Ham telah mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam untuk bisa mendatangkan Mohamed Kudus senilai 45 juta euro. Dikabarkan juga bahwa West Ham United telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Jadi jika tidak ada halangan, sang pemain bakal segera melakukan tes medis dalam jangka waktu 48 jam ke depan. Jeremy Doku sah jadi pemain Manchester City. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Doku segera bergabung dengan Manchester City. Sang winger sudah selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan The Citizen. Menurut laporan Romano, Doku saat ini sudah berada di kota Manchester untuk melakoni serangkaian tes medis. Jika proses ini tidak menemui kendala, maka winger Belgia itu selangkah lagi akan menjadi bagian dari Manchester City. City dilaporkan harus membayar sekitar 60 juta euro kepada Rennes agar sang winger bisa bergabung dengan tim mereka di musim panas ini. Lucas Paqueta gagal Manchester City alihkan bidikan ke talenta Wolverhampton. Man City dilaporkan telah menindaklanjuti ketertarikan mereka kepada gelandang Wolverhampton yakni Matheus Nunes dengan mengajukan penawaran resmi kepada pihak sang pemain. Proposal Manchester City untuk mendatangkan Nunes dilaporkan bernilai lebih dari 50 juta euro, ditambah dengan tambahan yang merupakan angka yang sama yang dibayarkan oleh Wolverhampton untuk menggantinya dari Sporting Lisbon pada musim panas yang lalu. Meskipun Wolverhampton belum menanggapi hal tersebut, namun Nunes dikabarkan sangat tertarik untuk melakukan transfer dan pindah menuju Manchester City. Dan menurut dari berbagai sumber melaporkan bahwa kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan sang pemain telah disepakati.